Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan saudara-saudaraku semuanya yang berada dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala-galanya kepada kita semuanya, kenikmatan tak terhingga hingga saat ini, sehingga kita semuanya masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini. Dan marilah kita gunakan kesempatan ini untuk memupuk, memperbanyak amal terbaik kita sebagai bekal kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin dimanapun kalian berada, bagi Anda yang memiliki putra putri, tentu Anda ingin putra putri Anda adalah putra putri yang terbaik. Maka saya ucapkan kepada Anda sekalian dimanapun berada, yang sudah menempatkan putra-putri Anda di pesantren, saya katakan selamat. Selamat untuk Anda, dan Anda telah memilih tempat yang terbaik untuk putra-putri Anda insya Allah. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada pendidikan yang terbaik dalam kurun waktu perjalanan kemerdekaan Indonesia ini dan dimanapun di dunia ini, kecuali adalah pendidikan seperti pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang terbaik. Dibuktikan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan dan yang menginisiasi kemerdekaan, perjuangan terhadap penjajahan, sampai yang mengisi kemerdekaan hingga saat ini. Kita tahu bahwa mereka adalah pejuang-pejuang yang berasal dari pesantren. Ya ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mengapa pesantren adalah pendidikan yang terbaik? Yang pertama, ketika kita menyekolahkan anak kita, meletakkan anak kita di pesantren, maka tentu saja tidak ada lain yang diinginkan oleh orang tua adalah aman bagi anak tersebut. Kondisi aman kita dapatkan di pesantren. Aman secara hissiyah dan aman secara maknawi. Aman secara lahiriah dan aman secara ruhaniyah. Aman secara fisik, dia insya Allah terjaga di pesantren. Dikontrol setiap waktu pergerakannya. Aman secara rohi, insya Allah mereka akan senantiasa dibimbing kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang terbaik. Itu yang pertama. Jadi tidak ada lain, setiap orang tua menginginkan untuk anaknya belajar, itu adalah yang pertama adalah aman. Kemudian yang kedua, pendidikan pesantren adalah pendidikan yang sempurna insya Allah, karena memenuhi kriteria pembangunan manusia secara menyeluruh. Dari sisi IQ-nya, dari sisi EQ-nya, dari sisi SQ-nya, intellectual quotient, pembangunan kecerdasan otak, kemudian emotional quotient, pembangunan mental, kemudian spiritual quotient,
pembangunan akidah, keterikatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia semacam ini adalah manusia yang diharapkan oleh Sang Pencipta, pencipta kita semuanya. Dan ketika orang tua mendidik anaknya ke arah itu, insya Allah Anda akan menjadi orang tua yang paling berbahagia, paling bahagia dan paling sukses menurut Sang Pencipta, insya Allah. Intelektual bagus, emosionalnya juga bagus, spiritualnya juga bagus. Dan ternyata di antara 3 unsur kecerdasan tersebut, yang dominan justru emosional dan spiritual. Spiritual dan emosional. Dan 2 hal itu sangat dominan di pondok pesantren. Oleh karena itu, saya sebagai alumni pondok pesantren merasakan akan hal itu. Secara logika, kurikulum matematika di pesantren yang kami dulu belajar, itu sulit dibayangkan kami ini, santri-santri yang belajar pada saat itu, akan menjadi orang-orang yang punya kemampuan skill yang hebat di kemudian hari. Mengapa demikian? Karena guru kami itu tidak memenuhi standar dalam KBM yang tepat seperti yang dirumuskan oleh ahli-ahli pendidikan. Harus ketat, harus seperti ini, harus seperti itu. Masuk jam sekian, pulang jam sekian. Harus konsentrasi di kelas. Ya. Harus pakai rancangan pengajaran, rencana pengajaran, planning dan lain sebagainya, gurunya dan lain sebagainya. Tidak menggunakan hal seperti itu. Tapi justru berjalan secara alami. Ikhwan dan akhwat, orang tua wali murid sekalian, apa yang terjadi? Ternyata santri-santri itu, dan saat ini kami merasakan mereka betul-betul menjadi manusia yang bisa dibanggakan. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga, keunggulan pondok pesantren adalah pondok pesantren itu mampu menciptakan manusia-manusia yang siap untuk sukses di segala bidang. Mampu menciptakan manusia-manusia sukses di segala bidang. Saya yakin ini adalah keberkahan. Saya yakin ini adalah merupakan karomah dari pondok pesantren. Saya menceritakan salah satu teman saya, kakak kelas tepatnya, yang saat di pesantren beliau menghafal Al-Quran, kemudian belajar ilmu nahwu dan sarf, belajar kitab kuning. Begitu lulus, beliau melanjutkan sekolah ke luar negeri, Sudan, Khartoum, International Islamic Africa. Kemudian di sana karya tulisnya adalah karya tulis dengan judul harfu jarin, huruf jar, yang itu adalah bagian daripada gramatikal dalam bahasa Arab. Tapi ternyata apa yang terjadi? Saat ini beliau menjadi manajer Pertamina di Jakarta. Tidak pernah kita bayangkan. Bukan lulusan
ahli eksak, tapi beliau saat ini menjadi manajer Pertamina. Kemudian ada teman kami yang memang dulu belajar Al-Quran, kitab kuning, dan kutub-kutub At-Turas di pesantren, tapi saat ini menjadi mekanik iPhone, handphone Eropa, iPhone, handphone Amerika, dan saat ini berada di Riyadh, Saudi Arabia. Ikhwan dan akhwat, saudaraku sekalian, inilah keunggulan pondok pesantren. Masih banyak teman-teman kami yang di luar dugaan, di luar logika, mereka mampu di kancah percaturan kehidupan dunia. Contoh-contoh yang lain banyak sekali, sangat banyak. Kemudian yang keempat, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pesantren yang terbaik adalah pesantren yang basicnya adalah Al-Quran. Basic ilmu, dasar pengetahuannya adalah Al-Quranul Karim. Jika ada pesantren seperti ini, meskipun di sana sini banyak kekurangan, meskipun kurikulumnya banyak kekurangan dari sisi peraturan, logika manusia, tetapi ingat, Al-Quran punya mukjizat. Maka pesantren terbaik adalah pesantren yang basicnya adalah Al-Quran. Bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, tapi Al-Quran yang bisa dipahami dari sisi bahasa dan lain sebagainya. Dan bersyukur, salah satu pesantren yang kami bina adalah pesantren yang punya basic Al-Quran, kemudian dikaji dari mulai bacaan, bahasa, dan lain sebagainya, sehingga anak itu bukan hanya bisa membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.